Alhamdulillah, bacaan Maulid Sifitidullah telah kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu tausiah agama, yang mana ada dua pengisi acara. Untuk tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh Gus Mulki An-Nawawi dari Cibogor Cibarusak, putra dari Ayahanda Kiai Haji Jamal Nawawi. Kepada beliau dengan dihormat dipersilakan. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibn Abdillah, Habibi ya Rasulullah Muhammad ibn Abdillah, alaika salam, alaika salam, alaika salam. عليك الصلاة عليك السلام حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wal jamaah wa nahana 'anil ma'siyah wal mufarraqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa sahbihi dawil nufusi zakiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yang saya hormati, yang saya muliakan keluarga besar SDIP Nurul Ma'ruf, yang saya hormati para kiai, para ulama, para ustadz, yang saya hormati para aparatur pemerintah, dan yang saya hormati dan saya cintai para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana Allah telah menggerakkan hati kita untuk sama-sama bisa menghadiri acara yang mulia ini, yakni memperingati, mengagungkan kelahiran kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu ulama yang bernama Imam Ma'ruf menyebutkan, siapa orang yang menyediakan, yang menyiapkan makanan dan juga minuman, berpartisipasi untuk mengadakan dan menghadiri acara Maulid Nabi ini, maka Allah akan mengumpulkan nanti di hari kiamat bersama golongan-golongan yang pertama dengan para nabi. Tidak sampai di situ, bahkan Allah Ta'ala akan memasukkan ke surga yang paling atas, individu. Dengan perkataan ulama ini, Imam Ma'ruf, bisa kita pahami bahwa dengan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad ini, dengan memperingati, mengadakan acara Maulid Nabi ini adalah salah satu acara yang begitu istimewa.
yang mengandung banyak manfaat, yang mengandung banyak barokah. Karena apa? Di dalam acara Maulid Nabi ini diceritakan akhlak-akhlaknya Nabi, diceritakan keluarga-keluarga Nabi dan lain sebagainya. Oleh karena itu acara Maulid Nabi ini adalah salah satu acara yang begitu istimewa, yang wajib kita mengagungkan karena kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan juga rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Maka hendaknya orang-orang yang beriman ini harus berbahagia atas dua hal tersebut. Apa yang dimaksud dengan anugerah dan rahmat Allah? Ulama mengatakan yang dimaksud anugerah Allah itu adalah al-ilmu, dan yang dimaksud dengan rahmat Allah itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Ta'ala melanjutkan mengisyaratkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi Muhammad itu illa rahmatan lil alamin, tiada lain tiada bukan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bisa kita ambil contoh dari rumah tangga ketika tidak bisa mencakup tiga hal, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika satu keluarga tidak bisa mencapai kategori rahmah, maka otomatis di dalam rumah tangga tersebut tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada kebahagiaan. Nah, apalagi ini Nabi. Kalau Nabi tidak diutus ke muka bumi ini, maka tidak akan diciptakan alam semesta ini. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Mohon maaf sebelumnya, saya cuma sebagai penolong sebelum orang tua saya. Bisa kita ambil satu hikmah yang terpenting dari hikmah Maulid Nabi ini. Kita terus tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ulama menyebutkan kita mengadakan acara Maulid Nabi ini tujuannya illa limahabbatihi Rasulillah, kecuali untuk menyatakan perasaan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ambil hikmah dari Maulid Nabi ini untuk terus berusaha bagaimana kita bisa menjadi umat terbaik Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad mengkategorikan dalam hadisnya khairun nasi arba'ahum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sekelilingnya, bagi orang lain. Nah, kita usahakan dengan ucapan Nabi Muhammad tersebut kita bisa menjadi umat yang terbaik dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, saya cuma sebagai prolog. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Mulki yang sudah memberikan kepada kita ilmu. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Mulki menjadi generasi penerus perjuangan agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mendekati acara ini, tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ayahanda Kiai Haji Maulid Nabawi, kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Khairul bariyah nadhara ilayya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala wa kafa. Salatullahi wa salamuhu ala ibadihi alladzina astafa wa fi muqaddimatihi nabiyuna wa rasuluna wa habibuna wa syafi'una wa khaliluna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujabah wa syurafah. Amma ba'da ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat para ulama, para cendekiawan, para dewan guru, ketua yayasan Nurul A'raf, Al-Ustadzah Al-Hajjah Rabi'ah Adawiyah MPD beserta keluarga, juga yang terhormat keluarga besar Masjid At-Thayyibat, segenap Dewan Kemakmuran Masjid, para orang tua, wali santri, para santri, dan juga aparat pemerintah, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili. Di sini ada Bapak Abdurrahman dan yang lainnya. Tim Hadroh selalu mengawal untuk sukses acara, penata acara juga. Semua hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya saya mungkin menyatakan bahwa kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negara kita yang tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di dunia, kayaknya Indonesia ini nomor pertama nih yang masif memperingati Maulid. Betul? Padahal jarak Indonesia ke Arab Saudi jauh. Dengan kita naik pesawat saja dari Bandara Suta butuh waktu kurang 9 jam ke Madinah. Kalau jalan kaki belum mati di tengah jalan. Tapi kita bersyukur kepada Allah, dan sehingga sampai ini umat Islam di Indonesia mayoritas dan terbesar di muka bumi ini. Izin jamaah yang mulia, barusan tadi anak saya Istiqlal Mulkijaroh ya,
tengah kuliah di PTUQ di Jakarta. Mudah-mudahan tadi sebagai prolog atau prakata atau warming up dari acara ini, mohon doa dan termasuk anak-anak kita semuanya menjadi generasi yang unggul, generasi yang berkualitas, yang menjadi aset kita masa depan. Berharap walaupun nanti singkat akan menjadi satu inspirasi ya, Bapak Ibu buat anak-anak kita, karena kita ini yang usianya di atas 40 tahun, apalagi kalau saya udah setengah abad lebih. Kalau Allah ngasih panjang umur ya, maka tentunya kalau sudah usia di atas 60 tahun kita akan ada di zona silent generasi. Jadi kita akan generasi diam. Saat kita bincang dengan bawahan kita, pasti kita ngomong, wah kita udah gak punya teman karena lebih dulu pada wafat. Nah, tinggallah tentu anak-anak kita. Mamanya lil mudoffa yati kholafa anhum bil ikrobi tidak mahum. Jadi artinya harus bisa kita mempersiapkan generasi yang unggul, apalagi yang didengungkan oleh pemerintah kita untuk menuju Indonesia emas. Tahun berapa kan? 2045 ya. Artinya apakah menjadi generasi emas atau generasi batu barangkali, atau generasi perunggu, tergantung sejauh mana kita orang tua punya konsekuensi untuk membesarkan anak-anak kita yang berbasis mental spiritual. Mudah-mudahan Yayasan Nurul A'raf, khususnya umumnya lembaga pendidikan yang ada di lingkungan perumahan di sini, semuanya pada sukses ya, dan dapat menghadirkan generasi-generasi yang unggul. Jemaah yang mulia, kalau kita mengkaji tentang pribadi dan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan dibuat beberapa episode panjang ceritanya, apalagi dengan banyaknya literatur, buku-buku tentang biografi Rasulullah semakin banyak. Tapi di malam ini kita bisa mengadopsi hikmah apa yang kita ambil. Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sebelum dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dan rasul, itu kan di usia kecilnya saja sudah menghadirkan indikasi-indikasi yang menjadi seorang leader pemimpin dunia. Ini disebut dengan irhason bin nubuwah, tanda-tanda kenabian. Hanya Bapak Ibu dalam perspektif ilmu pendidikan, memang anak-anak kita itu memiliki karakter yang berbeda, dan itu merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutlah saya Al-Fakir punya anak
setengah losin. Karakternya beda-beda. Hal kecil sajalah dalam aspek kuliner. Yang satu senang bakso, nah yang kedua senangnya mie ayam, malah nggak boleh pakai saus katanya, doyannya kecap. Yang satu lagi senangnya gurame saus tiram. Yang satu lagi apa saja dihuapkan baik. Hal-hal lain pun tidak nyaris. Ya. Saya yakin sama seperti Pak Ibu dan putra-putra di keluarga kita masing-masing. Nah, misal anak kita yang pertama misalnya waktu masih kecilnya ngoprek, mobil-mobilan dibikin bongkar pasang. Lihat ada radio udah bagus rapi diacak-acak. Nah ini berarti ini cocok nih anak kita ke depan sekolahnya SMK, jurusannya otomotif. Ini yang satu nih anak kita, yang satu lagi senang gitu baca atau menggambar gitu. Wah ini kita baca nih karakter anak gitu. Wah ini cocok nih kayak ini jadi insinyur, jadi arsitek. Wah ini yang satu lagi anak kita tuh senang bawa kitab kuning gitu. Padahal suruh baca belum bisa. Wah ini isyarat nih, dilalah Pak anak kita mungkin ini biar di pesantren, biar mampu membaca kitab kuning, kan begitu. Nah Kanjeng Rasul pun sudah menampakkan jiwa kepemimpinannya, jiwa seorang pendidiknya, kewibawaannya, dan ternyata benar. Ternyata sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam layak menjadi seorang nabi dan rasul. Jamaah yang mulia, setiap rasul pasti nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Ini dikenal dalam ilmu mantik dengan istilah umum khusus bil wajhin. Setiap bola itu bulat, tapi tidak setiap bulan itu bola. Bener ya Bapak Ibu ya? Bola setiap bola bulat ya, tapi tidak setiap bulan itu bola. Mana yang bulat selain bola? Banyak kan makanan aja ada yang bulat juga. Nah ini disebut dalam ilmu mantik ini umum khusus ilmu wajib. Sama, setiap rasul pasti nabi, setiap nabi pasti belum tentu rasul. Setiap umat ijabah pasti itu umat dakwah, tapi tidak setiap umat dakwah itu umat ijabah. Nah kita semua yang hadir masuk dalam zona umat ijabah. Kenapa demikian? Karena kita merespon, karena kita sami'na wa ata'na, mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang hidup di muka bumi ini hari ini adalah tidak lepas dari umat ijabah dan umat dakwah. Mereka yang tidak mengijab, merespon ajaran Nabi, dia masuk kategori umat dakwah. Hanya mendapat seruan tapi tidak merespon. Maka yang akan berhak untuk mendapatkan kapling syafaat uzma adalah mereka yang loyal mengikuti ajaran Rasulullah. Dan kita mudah-mudahan loyalitas kita pada Rasul pun menerima atas loyalitas kita semua. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana
waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hamdin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jamaah yang mulia, proses yang panjang bagi Rasulullah untuk resmi dilantik menjadi seorang Rasul berarti 40 tahun. Oke, terus nih Pak, 40 tahun. Kalau kita yang berusia 40 tahun ya, posisinya sudah lebih dari pertengahan kalau dianalogikan ke umur 63 tahun sebagaimana Rasulullah. Jadi umur 40 tahun itu usia matang. Salah satu keterangan dari Ba'dul Ulama, kalau orang yang sudah ada di usia 40 tahun tapi tidak mengubah mindsetnya, tidak bisa membangun paradigma lebih baik. Misal, mohon izin Bapak Ibu ya yang mulia, mohon izin, di usia 40 tahun dan sebelumnya senengnya main gaplek. Maaf ya, bukan nyinggung ini, contoh ini. Senengnya main gaplek. Nah, di saat pas menginjak usia 40 tahun, kebiasaannya itu nggak diubah. Maka dikhawatirkan, khotrun adim, kekhawatiran nanti sepanjang hayatnya begitu. Nauzubillahimin. Kebiasaan kita di sebelum 40 tahun sampai pas titik 40 tahun hal-hal yang tidak baik. Maka kalau enggak diinsafi di usia itu, khawatir akan berlanjut. Makanya Nabi bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Akan dikumpulkan seseorang di hari kiamat kelak dengan siapa yang diidolakan waktu di dunianya. Nah, ini Bapak Ibu kita nih kumpul selaungan, bergaul dengan orang-orang baik. Ini artinya orang-orang baik semua, amin. Nah, insya Allah kebiasaan baik kita berkumpul seperti ini akan berlanjut di hari akhirat kelak. Cuman suguhannya beda. Kalau di kita aja apa ini? Konjasmet. Di akhirat nggak ada minuman begini, nggak ada. Ya. Apa ini? Jasmin, nggak ada. Waduh. Tapi nanti kalau sudah di akhirat di surga, anggurnya juga bukan anggur Malaga, bukan. Persan anggurnya yang paling bagus. Ada lagi nanti suguhannya buah delima yang di sini nggak ada. Ya, di sana mah nanti yang istimewa semua. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Semuanya kita tidak digambarkan saat ini, semua akan terrealisasi. Amin ya Rabbal alamin. Jemaah sekalian, nah Rasulullah pas injak usia 40 tahun, saat itu Rasulullah sering berkhulwah, sering bersemedi, sering bermeditasi, tahanus, i'tizal,
mengasingkan diri. Dulu ya, kalau kita melihat sejarah ya, di gunung ya. Rasulullah saat itu di mana? Di Jabal Nur, di dalamnya didapati Gua Hiro. Saat Rasul hijrah pun sebelum melangsungkan perjalanan untuk sekaligus melihat situasi di perjalanan kondusif atau tidak, transit dulu di mana? Di Jabal Sur. Mudah-mudahan yang hadir di sini, khususnya yang belum beribadah haji, saya doakan biar pada munggah haji. Amin ya rabbal alamin. Ada Jabal Nur, di dalam hal ini ada Gua Hiro. Nah, di Gua Hiro itulah Rasulullah menyepi. Tiba-tiba dikejutkan, datang malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini dalam rangka bukti sertifikat kenabian dan kerasulan. Pas datang Jibril, tiba-tiba ya Muhammad, ya Muhammadu, hai Muhammad, pakai huruf nida ini, namanya munada mufrad alam. Iqra, begitu Pak. Jadi ungkapinnya tegas, Iqra ya Muhammad. Apa Iqra? Bacalah oleh kamu, dengan fi'il amar. Baca oleh Rasul. Kaget. Rasul kan nggak sekolah, boro-boro kuliah, ya TK aja enggak. Makanya Rasulullah diberi gelar al-ummi, ya al-ummi. Kalau dalam kunut subuh kan, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaget, Rasul jawab, ma ana biqori'in, aku tidak bisa baca. Lo orang nggak sekolah, boros sekolah lo, pulpennya aja nggak punya, boro-boro pulpen, buku tulisnya juga nggak ada. Dipaksa Iqra, baca oleh kamu. Ma ana biqori'in biiznillah. Akhirnya dengan izin Allah, Rasulullah lantang membacakan firman Allah, wahdullah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Segitu asalnya tuh. Nah, ini disempurnakan tuh ya, dalam arti dilengkapkan itu. Allah innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud faqtarib. Nah, Iqra ini fi'il amar. Dalam qaidah, ketika fi'il amar al-amr
idza tajarrada anil qarinati yang sorifu ilal wujud. Bapak Ibu, maaf ya, kalau teori ilmu komunikasi, kalau kumpulan begini ya, sampai-sampai kardus aqua dibikin kipas. Ini kayaknya harus segera wassalam ini ngaji. Lanjut apa enggak nih? Habis ibu-ibu tuh coba pakai kipas semua ini. Ya Allah, ini memang hawanya panas sekali, betul ya? Ini kipasnya alami, kipas angin buatannya nggak ada juga ini. Ya Allah, ini kalau bahasa orang Cibosak mulek ini udaranya. Tapi dilanjut aja nggak apa-apa ya. Sampai di mana tadi? Di al-amru idza tajarroda, sigot amar, sigot perintah. Idza tajarroda anil qarinati, apabila steril dari qarinah, indikator amrun mus'irun limakna murad, yang sorifu ilal wujub, maka mengarah kepada hukumnya wajib. Makanya Rasul wajib memiliki 4 sifat. Di antaranya apa tuh? Tabligh. Tablighur risalah, menyampaikan kepada umat dari status kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu sing jenenge tabligh berarti seorang rasul wajib menyampaikan pesan-pesan ilahi, dan itu tabligh tidak bisa dilakukan menjadi sempurna kalau tanpa dengan proses iqra. Nah ini mohon izin apa yang saya sampaikan di malam ini, karena ini tempatnya yayasan pendidikan, maka kita adaptasikan dengan nuansa bagaimana kita seakan-akan berada di forum edukasi, di forum pendidikan, sehingga muhtadol hal dan muhtadol makomnya itu terarah ketika bicara bagaimana Rasul ada dalam kapasitas sebagai pendidik, sebagai otaknya ilmu pengetahuan. Ana madinatul ilmi wa aliyum babuha. Jemaah yang dirahmati Allah, berarti Rasul wajib iqra, wajib membaca. Nah, kita pun sebagai umatnya, agar kita benar-benar bisa menjadi khalifatan fil ardi yang paripurna, harus iqra. Saya dapat ijazah dari guru, Mal, kamu kalau ngaji harus menghafal. Walaupun ngaji rajin, tapi kalau enggak dihafal itu tidak akan terbentuk. Benar juga Bapak Ibu ya. Kalau kita menghafal, insya Allah mudah. Tapi yang sulit itu mengulang takrornya. Setuju saya ngomong begini Bapak Ibu ya? Menghafal mudah, tapi yang angel mengulang takrornya itu. Mohon izin, saya dulu hafalan Alfiyah bin Malik 1000 bait itu, kalau kita benar-benar mempeng, insya Allah 3 bulan rampung. Tapi kan masalahnya tadi mengingat-ingatnya lagi yang angel. Ya kalau cuma dari awal sampai ujung mah awal ujung. Qala Muhammadun wa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khairal maliki. Ujungnya wa alihil gurril irobil baroro wa sobihil muntaqobina biyaroh. Gampang itu.
awal sama ujung. Yaqulu badaham bil jalan musalliyan ala nabi wal ali qatama maruna minal maksudi pada hadis sasini yada judi. Awal sama ujung yaqulu ya. Kalau hafalannya itu diulang. Nah, oleh karena itu berapa kali coba ikro dibaca? Ikro bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min ikro. Minimal 2 kali baca. Berarti jamaah yang mulia, kalau kita ingin memiliki kehidupan yang bermutu, kuncinya adalah banyaklah membaca. Baik membaca yang bersifat tekstual maupun yang bersifat kontekstual. Dulu Bapak Ibu yang mulia, kalau di pesantren itu nggak ada ijazahnya. Mau hafalan dari mulai ajrumiyah, nazmul ajrumiyah, mutammimah, ajrumiyah makudi, ajrumiyah asmawi, ajrumiyahnya kafrawi, ya kitabnya Kailani, sampai apa itu ya Alfiyah Ibnu Malik, Mulhatul Ikram, fikihnya dari mulai Safina sampai Fathul Mu'in, apal berapa puluh kitab, nggak ada ijazah sertifikat kayak sekolah. Maka orang nyebutnya pesantren itu non formal. Ada yang formal seperti ini yayasan ini, ada yang non formal. Tapi pada aktualnya orang yang sudah mumpuni dengan kitab kuning di pesantren itu mengalahkan yang sekolahnya yang formal. Contoh saja Bapak Wakil Presiden kita, Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin. Beliau itu kutu buku, kutu pesantren. Ya, gelarnya kebanyakan, kita nggak kebagian. Udah profesor, doktor, udah doktor, kah? Tahu ujungnya apa lagi? Ya. Nah kalau pesantren nggak ada, paling gelarnya ya gelar dari umat, tapi tetap nilai kualitasnya luar biasa. Nah akhir-akhir ini memang penting juga casing. Kalau bicara uji ilmiah, orang yang lulusan pesantren dengan lulusan kuliah belum tentu bisa mengalahkan orang yang mumpuni dalam ilmu pesantren. Setuju kamu mumpuni saya? Kenapa? Karena materi kuliah itu dari kitab kuning, apalagi yang notabene-nya fakultas yang berbasis keagamaan, semua sumbernya ada dari bahasa Arab. Apa nih Bapak Ibu ya, orang ulama yang ya di Indonesia lah ya, Jawa Timur, Jawa Barat semua yang merupakan warisan leluhur wali songo itu mereka nggak punya gelar akademisi, tapi urusan ngajinya wah mumpuni. Nah terlepas dari itulah Bapak Ibu, kalau anak kita ya mau ngajar di sekolah, jangankan di sekolah SMP, SMA, SD aja sekarang syaratnya harus S1, berarti kudu ngalaman kuliah tetap. Ya, walaupun di pesantrennya pinter dia, hebat ngajinya, tapi kalau ngajar di formal nggak punya gelar sarjana itu kurang mantep. Betul. Makanya penting antara casing dengan yang bukan pun harus sama, harus adaptasi semuanya.
prestasi dan prestise harus bersandingan dan bersamaan. Kembali jamaah, Iqra kita seakan-akan membaca kita itu tanpa batas, tapi kita sebagai seorang muslim bacaannya yang mana? Ditahsis bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Berarti bacaan-bacaan yang kita baca adalah bacaan yang bisa menghadirkan nilai keyakinan, yang bisa menghadirkan nilai akidah Islamiyah yang kuat, bacaan yang bisa menghadirkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya, makanya bacanya hati-hati. Sekarang ini kan bacaannya tidak ada yang sekedar buku saja. Dalam hal ini handphone ini kan gudang bacaan ya. Mohon izinnya, handphonenya begini aja, jadul-jadul ya. Nih Bapak Ibu mungkin HP-nya yang bagus-bagus ya, bisa begini aja. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, ini bendanya segede ini, tapi di dalamnya mengandung, mengakses pemberitaan dari A sampai Z. Apa yang terjadi di ujung dunia dalam hitungan waktu secara instan dapat terakses di media ini. Saya katakan HP ini ibarat empang. Kita nanam ikan emas, tapi ini ular kadut pada jadi di sini. Ya, romis, cacing, ikan, kuya batok, ya kuliner, lauk benter, masuk di sini. Tinggal ingat, kita awal nanam apa di empang itu? Ikan emas. Emang orang kadutnya ada di ala itu? Kan enggak. Nah ini lihat, tinggal kita bijak enggak memperlakukan bacaan ini. Usahakan walaupun bacaannya ada di sini, tapi coba kita pilih bacaannya yang bismillahirrahmanirrahim. Jangan dipakai tawuran, dipakai pesen ini, pesen ini. Di sini ada Shopee. Mau pesan apa ini? Ya, mau mie ayam mana nih? Ada. Mau apa lagi? KFC ada di kiri, apa aja ada di sini. Nah, tinggal kita harus bijak. Maka sebagai calon operator harus diisi dulu dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini dengan ayat tadi, lahirlah ilmu biologi. Dengan ayat ini lahirlah ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu botani, ilmu-ilmu Allah mencakup di dalamnya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Tuh, diingatkan terus. Kalau kita enggak nurut dengan pesan wahyu pertama tadi, maka kita tidak menjadi insan yang berkualitas ketika bacaan kita lepas dari zona ilahi. Alladzi 'allama bil qalam, Allah yang mengajarkan manusia al-qalam lewat perantaraan qalam. Apa qalam, Pak? Pulpen, pena, pulpen. Saya dulu tahun 90 di pesantren pakai mangsi, tinta namanya mangsi gentur.
karena ini disebut Mangsi Gentur, ciri khas di Gentur Cianjur, Mama Kaler di sana, Mama Satibi. Saya bersyukur kepada Allah, saya berguru kepada murid kesayangan Mama Satibi, yaitu almarhumah Mama Cece Hambali. Beliau sangat warogi sebagaimana gurunya. Saya ngaji Ukudul Juman, saya ngaji Nihayatul Zen, saya ngaji kitab Alfiyah, saya ngaji kitab Kifayatul Adqiyah, dan kitab-kitab yang lainnya. Subhanallah, dulu saya ngelogat pakai Mangsi Gentur, dicocol dulu kayak seng kecil yang dibelah, dicocol. Lamun ya Allah angel tenanan Pak, saya bisa ngemana itu butuh waktu 5 bulan ngelogat. Al-kalamu utawi kang aran kalam iku huwa utawi kalam iku al-lafzu lafad, al-murakabu kang den susun, al-mufidu kang aweh faedah, bil wad'i kalawan wadok bahasa Arab, wa aksamu lan utawi dundumane kalam iku salah satu wonten 3, ismun inggih menika rupane setunggal kalimat isim, dan pindho kalimat fi'il, wa harfun dan ja'akan toko opo harfun limaknan mari maknane, wajir abih kosim bi awa abihimi waskuk wa itrobun biza aidon numi. Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk kembali kepada masa lalu yang baik. Al-muhafadzatu al-qadimi sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Insyaallah. Padukan Bapak Ibu anak-anak kita biar mau ngaji di pesantren dan juga di sekolah yang formal. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada makhluknya, kepada manusia yang ia tidak kenal. Huruf demi huruf, abajadun hawajun atau yang kun lamanun sa'apasun orosun tasahadun dodokun. Ini ilmu palak, ada huruful jumah dan seterusnya. Tuh, itu berarti mengajarkan manusia apa yang kita tidak tahu. Makanya setelah kita mendapatkan ilmu, kita manfaatkan. Warasahullahu ilma malam ya'lam. Akhirnya Allah menganugerahi ilmu pengetahuan semakin luas, maka dipadukan hybrid ilmu dan amal sehingga kemudian menjadi hikmah. Yutil hikmata may yasha wa may yutal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Nah, dengan wahyu pertama yang Rasul terima, maka 23 tahun berikutnya fase Mekah, fase Madinah, fase Fathu Mekah, Rasul sukses membangun peradaban manusia di muka bumi ini. Dan kemudian Allah sematkan firman-Nya, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wallahu tidak kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi kasih sayang seluruh alam. Rasul berdakwah dengan humanis dan menyejukkan umat, maka kita umatnya pun berteladan kepada Rasulullah. Rasulullah yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum, senang bergaul dengan orang yang tidak punya. Maka kita umatnya pun harus empati, membangun humanisme di sebuah kalangan, dan kita bergaul dengan fleksibel. Rasul seorang pengusaha dengan jujur, maka kita umatnya pun juga turut berteladan kepadanya. Semua aspek kehidupan kita jadikan Rasul sebagai apa yang paling esensi untuk kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wallahu alam, sungguh ada manfaat bagi kalian pada Rasul suri teladan yang baik. Kesimpulan, mudah-mudahan keluarga besar Al-Thayyibat, keluarga besar Yayasan Nur A'raf
dengan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi di malam ini. Kita semua beroleh syafaatnya dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pengorbanan, tenaga, pikiran, dana, terkumpul panitia dan semuanya stakeholder untuk mensukseskan acara ini, yakin Allah yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu jenengan semuanya. Moga-moga kita panjang umur, diberi sehat jasmani dan rohani, kita dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, anak-anak kita hadir menjadi kader masa depan yang unggul berkualitas, yang siap untuk membangun keterangan dan penerangan untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Terakhir, yuk pilkada kita sambut dengan gembira, jaga persatuan dan kesatuan. Setuju? Perbedaan adalah karakter demokrasi. Perbedaan harus dijadikan sebagai komoditi untuk terciptanya kasih sayang dengan sesama, bukan untuk menjadi pertentangan. Ciptakan kondusivitas khususnya Bekasi ini untuk Bekasi yang lebih sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika hilaf, dan mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan doa kita diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma syukna mutaba'atan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa qalan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadah. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala khairal bariyah sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian acara demi acara telah selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai pembawa acara undur diri, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah bapak-bapak bisa makan terlebih dahulu, yang belum makan bisa makan terlebih dahulu. Untuk tim hadroh supaya